Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wicaksono Saputro. NIM saya 195700049. Saya prodi saya di S1 Teknik Informatika. Di sini saya mau mempresentasikan pertemuan minggu kedua membahas tentang fungsi data terdistribusi, sistem terdistribusi yang hierarki dan horizontal. Sebelumnya udah pernah dibahas di minggu kedua berkelompok, itu berkelompok saya kelompok 2 beranggotakan yang pertama saya sendiri Ilham Wicaksono Saputro, yang kedua Winnie Fitriani, yang ketiga Ferry Juliana, dan yang keempat Antonius Rio. Mungkin itu aja. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang judulnya fungsi data terdistribusi, sistem terdistribusi yang hierarki dan horizontal. Definisi terdistribusi. Distributed processing adalah konfigurasi sistem komputer dengan prosesor dari yang berbeda lokasi di link dengan telekomunikasi. Konfigurasinya melayani satu organisasi konfigurasi dirancang dalam bentuk yang terintegrasi. Distributed data processing system untuk menangani data dalam organisasi dengan proses lebih dari satu dan terpisah. Distributed intelligence, pemakaian prosesor dalam terminal, controller atau peripheral lain untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang tidak melakukan transaksi secara lengkap. Processing distribution, pemakaian remote prosesor yang melakukan processing atau transaksi secara lengkap, sama dengan distributed intelligence. Next. Fungsi-fungsi terdistribusi. Dalam beberapa sistem terdistribusi, setiap node-nya dapat merupakan sistem yang tidak berdiri sendiri dari sistem distribusi, yaitu sistem data processing pada masing-masing lokasi dengan cara masing-masing yang ada pada node tersebut. Perempatannya di mana intelijen terminal dapat dipasang dalam jaringan distribusi intelijen. Distribusi diartikan sebagai pendistribusian fungsi secara vertikal, di mana semua kebanyakan transaksinya harus ditransmisikan ke sistem komputer yang lebih tinggi atau jaringan sistem komputer yang lebih tinggi. Next. Aspek-aspek di mana sistem bisa sentralisasi atau distribusi. Aplikasi processing file, database, input atau output atau disebutnya I/O, network control, lalu intelijen atau disebut fungsi distribusi. Next. Alasan-alasan pemakaian fungsi distribusi. Berkaitan dengan host fungsi-fungsi komunikasi, jika semuanya dibebankan ke sentral bisa berat beban sentralnya. Eksekusi serial seakan dapat dirubah menjadi eksekusi paralel untuk fungsi-fungsi yang banyak. Berkaitan dengan jaringan network, transparan digunakan untuk menghindari perubahan network, tetapi tidak merubah fungsi-fungsi distribusi. Berkaitan dengan end user dialog antar terminal dan operasional harus efisien. Next. Alasan lain menggunakan fungsi terdistribusi. Pertama, dialog yang efektif, yaitu interaksi lokal atau tidak melalui transmisi, lalu panel lokal, lalu kecepatan rute biaya. Lanjut, yang kedua yaitu mengurangi biaya telekomunikasi. Mencakup 1. Mengurangi jumlah pesan atau message, lalu kompresi data, lalu minimum rute biaya. Lanjut, mengurangi beban host, yaitu 1. Operasi paralel,
2. Memasang jumlah terminal yang besar. Lalu lanjut, yang keempat, security atau keamanan, yaitu kriptografi. Kedua, kontrol akses. Yang kelima, independent network, yaitu network transparan. Programmer menggunakan network tanpa harus memikirkan detail networknya. Next, sistem terdistribusi yang hierarki. Sistem terdistribusi yang hierarki adalah sistem dengan pendistribusian pengolahan, yaitu sistem yang prosesor peripheralnya menyimpan data dan bekerja sendiri. Tetapi dihubungkan juga dengan sistem yang tingkatnya lebih tinggi. Kriteria teleprocessing yaitu kriteria untuk menentukan apakah suatu transaksi perlu ditransmisikan, yaitu 1. Bila transaksi memerlukan kemampuan dari komputer besar. 2. Bila data diperlukannya disimpan di pusat. Jika tidak, maka transaksi diolah secara lokal. Teleprocessing yaitu 1. Memerlukan teknik database dan data komunikasi. 2. Di mana sistem sebagai prosesnya dilakukan di sentral dan sebagian lainnya di sistem lokal yang bisa disebut konfigurasi hierarki. Next, contoh konfigurasi yang hierarki. Contoh konfigurasi yang hierarki yaitu 1. Asuransi. Prosesor pada setiap cabang perusahaan asuransi menangani data lebih kontrak asuransi. Masukan dan penilaian klaim dikerjakan secara online pada mesin lokal. Kemudian dikirimkan ke kantor pusat yang menyimpan informasi yang up to the minute. Kedua, supermarket. Tiap toko mempunyai komputer mini yang mencatat penjualan dan menangani kontrol persediaan slip penjualan cetak sebagai pelanggannya. Penjual dapat menggunakan terminal untuk menampilkan harga, persediaan, dan uang yang diterima. Manajemen toko mengakses informasi penjualan, barang, laporan analisis lainnya. Yang ketiga, pengontrolan produksi. Departemen produksi dalam pabrik menggunakan komputer mini. Pekerja atau shop floor mengerjakan data operasi yang mereka lakukan. Komputer menjadwalkan operasi agar pekerja dan mesin bekerja seefektif mungkin. Next, alasan bentuk hierarki. Biaya transmisi data berkurang dan banyak fungsi yang dipindahkan dari host, atau biaya total berkurang. 2. Kapasitas, itu banyak fungsi yang tidak dapat ditangani host dapat dilaksanakan secara paralel. 3. Persediaan, aplikasi penting dapat terus dikerjakan oleh prosesor peripheral kecil bila mana ada kerusakan di host atau telekomunikasinya. 4. Waktu respon lokasi cepat untuk fungsi-fungsi yang penting. Tidak ada penundaan telekomunikasi, tidak ada masalah penjadwalan. Instrumen di-scan dan dikontrol oleh peralatan lokal. 5. User interface, dialog terminal lebih baik, rancangan, tampilan, dan grafik lebih baik, respon lebih cepat. Next, sistem terdistribusi horizontal. Perbedaan antara distribusi vertikal dan horizontal yaitu pada mekanisme di tingkat yang lebih tinggi seperti manajemen file, database control, terminal yang intelijen, pemadatan data, pengeditan, dialog manusia komputer, recovery, lalu restart. Pada sistem transmisinya yaitu bagian mentransmisikan data antara komputer. Konfigurasi horizontal dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat kehomogenan sistem yang berkomunikasi. Hal ini mempengaruhi 1. Perancangan pemilihan software. 3. Teknik intelijen. Mungkin dari saya itu aja presentasinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa untuk dipelajari dengan benar supaya bisa memahami apa maksud dan arti sistem terdistribusi tersebut.